Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online, yaitu dengan melihat atau menonton penjelasan saya di YouTube. Kita akan mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, bisa dilihat gambar di samping anak-anak? Ya, betul. Ini adalah gambar nelayan. Ya, yang mendapatkan hasil tangkapannya beberapa ikan. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Masih ingat? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Ingat kan? Kenapa para nelayan berangkat pada malam hari dan pulang pada siang hari? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi harinya? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Masih ingat ya? Perpindahan panas secara konveksi. Nenek moyang kita selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Oleh sebab itu, para nelayan semuanya kalau ingin pergi melaut yang menggunakan layar, pasti memanfaatkan angin, maka perginya adalah pada malam hari dan pulangnya pada siang atau pagi hari. Ya, ini karena memanfaatkan apa? Panas, perpindahan panas secara Oke. Ya. Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Nah, untuk memperjelas materi kita membaca kehidupan nelayan pemburu paus. Ya, di Indonesia, tepatnya Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang kita. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Nah, ini adalah apa? Petanya di Pulau Lembata. Ya. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikan ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa
berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak, "Baleo!" yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di pasar Wulandoni sekitar 3 km dari Lamalera. Nah, ini barter. Barter itu adalah sistem pertukaran barang. Nah, ini adalah sedikit bacaan. Untuk memahami isi bacaan ini, nah, dibaca lagi ya, tolong dibaca lagi di buku temanya. Itu adalah biasanya dimuat di sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut. Jadi ada berapa paragraf anak-anak? Iya, betul. Yaitu ada 4 paragraf. Nah, setiap paragraf carilah pokok-pokok pikirannya. Yaitu dengan cara sudah tahu ya, membaca intensif, membaca intensif, yaitu membaca secara berulang-ulang dan dipahami. Ya, sebagai contoh paragraf 1 saya berikan. Paragraf 1, pokok pikirannya adalah Desa Lamera merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan sebagai ladang kehidupan. Ya, ladang kehidupannya adalah apa? Bernelayan secara tradisional. Tadi mencari apa? Betul, yaitu mencari ikan paus. Ya, paragraf 2, 3, 4 tolong dilengkapi lagi anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Paragraf 2, 3, dan 4. Luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungan sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisional nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara. Nah, ini tadi karena kita memang terdiri dari beberapa pulau dan dikelilingi oleh lautan, maka ini ada salah satu bacaan lagi tentang Festival Manee, tradisi nelayan di Pantai Malo. Pantai Malo mana? Nah, ini Festival Manee merupakan tradisi adat untuk menangkap ikan. Ya, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lain mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan melaksanakan ritual manee. Para pemuka adat
dan pemerintah setempat membawa Sami ke Pantai Malo. Ramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut sehingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak tertangkap ke dalam Sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ini petanya ya, peta lokasi Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Nah, ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga ini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antara anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakan ritual ini. Nah, itu adalah Festival Manee. Nah, dari situ kamu pahami lagi, kamu baca lagi, coba dijawab. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab sehingga untuk mengetahui apakah kamu paham akan materi tersebut. Apakah tujuan dilaksanakan Festival Manee tersebut? Nah, ini dibaca lagi ya anak-anak. Ya, ini tugasnya untuk ditulis di. Oke, selanjutnya. Setelah kamu paham tentang beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu masyarakat nelayan tadi ya, kita memahami ada beberapa kebiasaan yang dilakukan dalam mencari atau menangkap ikan. Ada yang menggunakan beberapa adat manee dan lain sebagainya. Ayo kita amati di sekitar kita. Apa itu maksudnya? Kehidupan masyarakat di sekitarmu akan juga memiliki keunikan sendiri. Oleh karenanya, lakukanlah kegiatan pengamatan sebagai berikut. Ini sudah saya berikan contohnya. Bekerjalah bersama dengan temanmu yang tinggal di daerah yang sama atau berdekatan. Ini kamu bisa tanya ayah ibu, bisa amati kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Yaitu kalau di tempat tinggal kita di sana tidak nelayan ya, tetapi apa? Petani. Nah, identifikasi kegiatan masyarakat untuk membangun ekonomi. Ekonominya itu apa? Misalnya ada yang berdagang, bertani, atau menangkap ikan. Identifikasi kegiatan masyarakat yang terjadi di daerah tempat tinggalmu, misalnya kegiatan bersama yang dilakukan anggota masyarakat. Kira-kira kegiatan bersama yang dilakukan masyarakat itu bagaimana? Tulislah hasil pengamatanmu di laporan hasil pengamatan. Tempat pengamatan di mana? Hasil yang diamati apa saja, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, upaya manusia dalam berperan, hasilnya bagaimana. Nah, bagaimana cara mengerjakannya akan saya berikan contohnya. Nah, ini contohnya. Hal yang diamati yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Masyarakat yang ada di daerah tersebut saling hidup, saling tolong-menolong, masih ada semangat gotong royong, dan bila menemukan permasalahan yang menimpa masyarakat daerah tersebut, maka yang diutamakan adalah musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Ini interaksinya, yaitu hal yang diamati. Upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian masyarakat yang ada di daerah tersebut bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan profesi pekerjaan mereka. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Ada yang berwirausaha atau berdagang dengan berdagang atau menjual jasa atau keterampilan. Ada yang menjadi buruh. Semua masyarakat di daerah tersebut bekerja dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Hasil pengamatannya adalah kesimpulannya. Interaksi dengan lingkungan sosial atau manusia dengan manusia akan berjalan baik bila ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap manusia punya hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, hal tersebut juga menjadi terbatasi dengan hak yang sama dari manusia yang lain. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perbenturan hak yang sama dengan yang lain, maka dimunculkannya kewajiban yang harus dilakukan oleh semua individu.
dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam usaha pemerintahan atau pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga terjadi keselarasan. Oleh sebab itu, hak dan kewajiban itu harus apa? Selaras. Oke, itu adalah contohnya. Apabila terlalu cepat, bisa di skip atau maaf, bukan di skip, di pause atau diberhentikan sebentar. Terus kamu bisa jadikan contoh ini hasil laporan pengamatan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Saya suka membaca kisah Pak Budi yang pantang menyerah meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Beliau berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Saya setuju dengan kamu, Dayu. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik, tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Sama dengan kita sebagai pelajar. Ya, Dayu, selain punya hak, kita pun punya kewajiban. Oke. Hak dan kewajiban warga Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Apa saja? Haknya adalah satu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, yaitu sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara, pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, pasal 28. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran seperti kamu ya. Kamu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini contohnya hak kamu mendapatkan pengajaran walaupun melalui apa? YouTube atau video karena memang keadaan kita masih dalam keadaan pandemi. 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh, pasal 30 ayat 1. Nah, ini adalah beberapa hak warga negara Indonesia sesuai dengan UUD 45. Ya, sesuai dengan UUD 45, pasal-pasalnya sudah saya terangkan di sini. Pasal 27 ayat 1 adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Ini sudah saya bacakan tadi semuanya, tolong dipahami dan mengerti tentang hak kita warga negara Indonesia sesuai dengan UUD 45. Nah, bagaimana dengan kewajiban warga negara Indonesia? Yang namanya ada hak, maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah biasa disebut dengan Pemda, yaitu pasal 23A. Pemain itu wajib membayar pajak. Apabila apalagi punya kendaraan banyak, mempunyai rumah yang bagus, malah pajaknya semakin banyak. Oke, next. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi, mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalani dengan sebaik-baiknya. Ingat, yang namanya wajib, kita wajib mentaati segala aturan yang ada di negara kita, ya. Karena jangankan negara, di kelas saja kita punya aturan yang telah kita sepakati, aturan-aturan yang di dalam kelas. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, pasal 30 ayat 1, dan berhak dalam usaha pembelaan. Maaf ya, ini ketikan saya terlalu banyak. Ya, saya ulangi, ini tidak ada. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Ini kewajiban kita. Kalau ada musuh yang menyerang Indonesia, maka kita wajib untuk membela, yaitu pasal 30 ayat. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kita wajib menghormati.
Ya, ini penting sekali. Saat ini sudah mulai luntur, maka sejak dini kita latihan untuk selalu menghormati ini karena ini sebuah kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Nah, ini kewajiban kita juga apabila kamu sudah sukses nantinya, saya doakan amin, semoga kalian anak-anak adalah anak-anak yang sebagai pengganti penerus dan bisa melanjutkan cita-cita bangsa sehingga bisa membangun bangsa bisa agar lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Lah, ini pendidikan dasar kita wajib sekarang adalah wajib belajarnya 9 tahun ya, SD dan SMP yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Artinya apa? Pendidikannya saja yang dibiayai oleh negara dengan adanya apa? Uang pos. Lah, uang pos itu kamu semuanya tidak ditarik biaya, kalau dulu namanya SPP. Kalau sekarang sudah tidak ada. Pos itu juga digunakan untuk biaya operasional, bukan hanya belajar kamu, tetapi juga ada beberapa infrastruktur atau mungkin yang lain untuk pembiayaan sekolah. Nah, ini adalah yang dimaksud oleh pendidikan dasar sebenarnya dibiayai oleh negara. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Alhamdulillah, tidak ada ya. Maka kita lanjutkan lagi. Hak dan kewajiban. Kamu tadi sudah paham ya. Bandingkan hak dan kewajiban para nelayan, para petani, dan juga pelajar seperti kamu. Kamu tulis sebagai nelayan di Lamalera atau nelayan Pantai Malo, haknya apa dia? Kewajibannya bagaimana? Tadi di bacaan sudah ada ya. Petani, saya rasa sudah sangat paham kamu, karena di sekitar kamu, lingkungan kamu, yaitu lingkungan di banyak bekerja sebagai pekerja petani. Nah, kira-kira hak petani apa? Kewajibannya juga apa? Ini pelajar, hak kamu apa? Dan kewajiban kamu apa? Oke, hanya itu yang bisa kita bahas kali ini. Jadi di PP3 kita telah membahas atau mempelajari beberapa hal ya, tadi hak dan kewajiban, dan juga mengerti bagaimana kehidupan para nelayan, apa saja yang dilakukan. Karena setiap daerah memiliki ciri-ciri dan juga kehidupan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena Indonesia kebanyakan dikelilingi oleh lautan, maka beberapa juga banyak berprofesi sebagai nelayan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu di PP4. Jangan lupa subscribe dan like, dan mungkin bisa di komen. Demikian, sebelum saya akhiri, kita berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.